Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Mulungo. Di video kali ini saya akan membahas topik mengenai sejarah perjuangan rakyat Gorontalo dalam melawan penjajah. Baik, langsung saja kita simak videonya. Baik, saya akan membahas tentang sejarah Atinggola. Atinggola dulunya dikenal sebagai suku Atinggola. Suku Atinggola merupakan suku yang mendiami beberapa desa di wilayah Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo. Suku ini dianggap masih bagian dari suku Gorontalo, tapi mempunyai ciri bahasa dan beberapa ada yang berbeda. Jumlah populasi sekitar 8.000 jiwa. Bahasa suku ini termasuk ke dalam rumpun bahasa Gorontalik dari kelompok bahasa Austronesia. Asal-usul suku Atinggola. Suku Atinggola merupakan suku yang masuk dalam subetnis Gorontalo dengan bahasa yang mirip dengan bahasa Mongondo. Ciri khasnya adalah pada pengucapan huruf R dan L yang selalu cadel, di mana dalam pengucapannya kedua huruf itu sama bunyinya. Sedangkan kosakatanya banyak yang mirip bahasa Gorontalo. Konon orang Atinggola adalah orang Ternate yang pada abad pertengahan tidak setuju atas kebijaksanaan kolonial Belanda di Ternate. Hal tersebut dapat dilihat dari nama keluarga Patilima. Para leluhur berlayar ke Pulau Lembe, pulau seberang Kota Bitung, Sulawesi Utara, sehingga akhirnya tiba di Tuntung, Dalapuli, Buko, dan Tontulo, Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondo, Provinsi Sulawesi Utara, sehingga akhirnya tiba di muara Sungai Andagile, yang konon sungai ini berhulu di Gunung Tilongkabila, yang merupakan gunung tertinggi di Gorontalo. Di muara sungai ini dibangunlah kerajaan Kota Jin. Kota Jin konon dulu dikuasai oleh para jin, sehingga sampai saat ini dapat dilihat dengan nama Kota Jin, yang merupakan batu karang besar. Orang dulu menyebutnya rumah atau kerajaan jin, yang saat ini menjadi salah satu tempat wisata. Atinggola adalah salah satu wilayah di Gorontalo Utara yang sejak dulu menjadi jalur penghubung antara Gorontalo, Sulawesi Utara, dan daerah pesisir lainnya. Karena posisi yang strategis ini, Atinggola sering menjadi tempat penting dalam berbagai peristiwa sejarah, termasuk masa penjajahan. Pada masa kolonial Belanda dan pendudukan Jepang, masyarakat Atinggola ikut merasakan tekanan berupa pajak yang berat, kerja paksa, dan pembatasan kebebasan. Kondisi ini membuat masyarakat setempat mulai tergerak untuk terlibat dalam perjuangan. Mereka mungkin tidak selalu tampil sebagai tokoh nasional yang namanya tercatat dalam buku sejarah besar, tetapi peran mereka justru terlihat dalam aksi-aksi nyata di tingkat lokal. Di Atinggola, perlawanan tidak hanya dilakukan oleh orang yang memimpin secara formal, tetapi juga oleh tokoh adat, tokoh agama, serta dengan para pemuda yang berjuang dengan mengangkat senjata, yang membantu menyuplai makanan, ada yang menjadi kurir, dan ada juga yang menjaga persatuan masyarakat melalui ajaran dan petua adat. Selain itu, perjuangan tokoh-tokoh Atinggola banyak dipengaruhi oleh gerakan besar yang terjadi di Gorontalo, terutama peristiwa 23 Januari tahun 1942 yang dipimpin oleh Nani Wartabone. Gerakan ini memberikan semangat bagi masyarakat Atinggola untuk ikut membantu perjuangan menentang penjajahan. Dengan demikian, meskipun tidak semua tokoh lokal tercatat dalam resmi, kontribusi mereka tetap sangat penting. Mereka membantu menjadi kekuatan masyarakat, memperlancar komunikasi antara pejuang, dan menjaga adat serta nilai persatuan yang menjadi fondasi dalam menghadapi penjajah. Dampak perjuangan tokoh-tokoh daerah Atinggola. Perjuangan tokoh-tokoh Atinggola, baik tokoh adat, tokoh agama, maupun para pemuda, memberikan dampak penting bagi masyarakat.
Dampaknya tidak hanya dirasakan pada masa penjajahan saja, tetapi juga sampai sekarang, seperti meningkatnya semangat persatuan masyarakat karena sering bergerak secara bersama-sama. Masyarakat Atinggola jadi lebih kompak. Peran tokoh adat dan ulama membuat masyarakat tidak mudah terpecah, terutama ketika menghadapi tekanan penjajah. Dampaknya sekarang, tradisi gotong royong masih kuat. Hubungan antar desa dan kelompok masyarakat lebih solid.